Yo, what's up? Welcome back to BTS Game Mobile with me, Tori Bijaksana. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang Vivo V21, khususnya dalam segi gamingnya. Jadi hari ini kita akan main Free Fire, PUBG Mobile, dan tentu Genshin Impact. Sedikit gambaran buat teman-teman, kalau si Vivo V21 5G ini sudah disematkan baterai 4000 mAh. Mungkin bagi teman-teman itu bukan baterai yang cukup besar, tapi bagi saya pribadi untuk kualitas desain yang sangat tipis ini itu tentu sangat besar sekali. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan fast charge sebesar 33 watt. Jadi ini kalau misalkan kita bagi, besarannya adalah 11 watt kali 3 volt alias 11 watt per 3 volt. Jadi total 33 watt untuk kekuatan flash chargingnya. Dan ngomong-ngomong juga, si Vivo V21 ini disematkan kamera 64 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 44 megapiksel untuk kamera depannya. Dan semuanya ini sudah didukung dengan Optical Image Stabilization alias OIS. Dan dua kamera lainnya yang ada di kamera belakang, ada kamera ultra wide angle sebesar 8 megapiksel, juga kamera super makro sebesar 2 megapiksel. Oh ya, untuk mengenai prosesornya sendiri, si Vivo V21 ini menggunakan MediaTek 800U Dimensity. Jadi ini salah satu keluaran prosesor terbaru dari MediaTek. Dan juga yang agak menarik ini adalah RAM yang dipakai si Vivo V21 ini menggunakan RAM 8 plus 3. Jadi RAM utamanya itu 8 GB dengan tambahan perangkat lunaknya ada 3 GB. Jadi total 11 GB. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk internalnya sendiri penyimpanannya ini adalah 128 GB. Dengan harga 5.700.000-an, si Vivo V21 ini bakalan seperti apa? Oh ya, nggak ketinggalan juga, untuk skor Antutu versi 9-nya, si Vivo V21 ini mendapatkan 367 ribuan. Sebuah skor yang menurutku lumayan besar. Belum sampai 400, tapi kita lihat saja performa gamingnya seperti apa, biar makin oke. Dan kalau kita cek suhu sebentar, kita mantau langsung dari Antutunya. Sementara ini belum kita mainkan, belum kita gunakan di 29,9 derajat Celcius untuk suhu real time-nya, dan ini baterainya ada di 97%. Kita bakalan cek nanti bakalan ada perubahan grafik yang sangat signifikan atau tidak. Oke, game pertama yang mau kita mainkan adalah Free Fire. Oke, kita set semuanya, pengaturannya ada di rata kanan untuk Vivo V21 dalam Free Fire ini. Jadi, oke, kita langsung gas untuk action yang pertama. Kira-kira kapasitas baterai berapa yang akan dikonsumsi untuk satu kali permainan dan ada kenaikan suhu apa tidak? Kita mulai tadi di 97% dengan suhu 29,9%. Kita bakal memastikan lagi nanti seperti apa hasilnya. Mengenai sensitivitas permainan, si Vivo V21 untuk main Free Fire ini nggak ada masalah ya. Lancar semua, buat main skateboard pun juga lancar jaya, nggak ada kendala apapun. Selama beberapa kali permainan tadi, atau lebih tepatnya dari awal hingga kill 4 ini nggak ada masalah. Belum ada rasa hangat yang cukup signifikan, semua masih terkendali dengan cukup aman. Oke teman-teman, karena kita udah kalah di 4 besar ya, jadi secara kesimpulan untuk Free Fire ini nggak ada masalah, dan kita bakal cek nanti setelah ini suhunya di berapa dan baterainya berkurang jadi berapa.
Untuk sensitivitasnya ini gak ada masalah, semua lancar dan smooth, gampang, kontrolnya juga enak. Untuk scope-nya juga mantap. Jadi oke, kita cek dulu baterainya dan konsumsi kenaikan suhunya jadi berapa. Tadi kita main di 97% dan ini sekarang 93%. Jadi kurang lebih selama permainan free 1 kali sesi tadi kita berkurang 4% dengan kenaikan suhu sekarang menjadi 37,2%. Kalau misalnya kita tadi cek dari awal sampai akhir 29 ke 37 itu berarti ada ketambahan 9%. Oke. Jadi nggak ada masalah untuk saat ini. Kita lanjut untuk game yang kedua yakni PUBG Mobile. Oke, di permainan kedua ini kita main PUBG Mobile dan kita cek lagi sekali lagi suhunya sekarang di 37 derajat Celcius. Dengan baterai kondisi di 93%. Ini kita ngukurnya pakai Antutu ya. Jadi langsung lewat device-nya sini. Baik, kita buka PUBG Mobile. Kalau taksiran saya ini bisa pakai Ultra ya, cuman kita cek saja seperti apa kondisinya. Oke, kita cek dulu untuk kualitas grafik yang dipakai si Vivo V21 ini di PUBG Mobile. Ternyata hanya sampai di maksimal HD High, meskipun di sini terbuka sampai Ultra HD. Cuman sayangnya ketika kita pilih belum bisa dioptimalkan di sini. Dan begitu pula untuk yang di lobby. Jadi untuk combatnya kita pakai HD High, kualitas yang paling maksimal. Juga kita aktifkan untuk gyroscope-nya always on. Oke, langsung saja kita mainkan sekarang. Untuk kualitas HD High di Vivo V21 dengan prosesor MediaTek 800U Dimensity kira-kira bakalan seperti apa? Secara garis besar kita bakal mainkan perlahan-lahan di sini. Oke, kita main PUBG Mobile dengan Vivo V21 5G. Oke, kita tes gyroscope-nya. Sensor gyronya mantap ya. Meskipun grafiknya hanya sampai di HD High. Oke, salah satu hal yang menarik di Vivo V21 ini dia dilengkapi dengan getaran 3D ya. Jadi ketika kita mainkan begini terus ada efek tembakan-tembakan tertentu, kita bakal ngerasain ada getaran kayak pada kita main PS2 zaman dulu itu. Oke, kita coba untuk handling mobil. Kira-kira bakalan susah apa enggak? Untuk handling mobil nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi tetap lancar, aman. Oke, kita tes gyroscope-nya lagi. Untuk gyroscope-nya juga nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, sensitifnya juga lancar. Oke, setelah kita main kurang lebih selama 17 menit ya teman-teman. Jadi kita cek dulu kenaikan suhu dan temperatur yang dipakai si Vivo V21 5G ini. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kita ada di baterai di 93%. Kalau sekarang tinggal 89% atau berkurang sekitar 4% saja untuk pemakaian 17 menit atau kurang lebih 15 menit. Dan ada kenaikan suhu menjadi 37,5 derajat Celcius. Dibandingkan yang awal tadi kita ada di sekitar 31,9, ini sekarang 37,5 derajat Celcius. Jadi memang ada kenaikan suhu kurang lebih sekitar 6 derajat Celcius. Kalau masalah device-nya di sebelah belakang ini memang agak hangat
terasa hangat. Di kamera aman, biasanya yang paling ramai itu di kamera. Dan meskipun grafiknya belum bisa optimal di Ultra HD, cuman ini sudah cukup menyenangkan untuk main di HD High dengan Vivo V21 ini. Oke, sebelum kita lanjut ke game yang ketiga, yakni Genshin Impact, kita cek dulu kondisi baterai saat ini. Ini baterai di 17% dengan suhu 29,1%. Ini sebelum kita mainkan, jadi kita nanti bakalan lihat seberapa banyak konsumsi baterainya untuk main Genshin Impact dan berapa besar kenaikan suhunya. Oke, langsung saja kita mainkan Genshin Impact di Vivo V21 5G. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di permainannya, dan kita bakal cek dulu seberapa kualitas yang dipakai ini. Kita cek grafiknya sekarang. Ini masih di posisi yang paling rendah semua ya. Kita mainkan dulu untuk posisi paling rendah. Dalam kondisi lancar, panelnya masih hijau. Yuk. Oke. Ya. Terlihat ada sedikit patahan-patahan. Gambarnya juga tidak terlalu bagus. Kita main di 1030 ya, kita anggap begitu. Nanti kita lihat kapasitas baterainya tinggal berapa, konsumsinya baterai itu berapa persen, dan ada kenaikan suhu berapa banyak. Untuk pingnya kita ada di merah ini posisinya di 260-an, kadang-kadang naik turun, tidak tentu. Oke. Kalau kita lihat memang nggak begitu bagus ya untuk kualitas grafiknya untuk yang saat ini. Cuman dan tadi kita lihat ada beberapa kali patahan sedikit. Barusan kita lihat ada patahan juga. Cuman memang belum ada kerasa kendala yang lainnya selain memang ada terlihat patahan sedikit. Oke, sekarang kita coba untuk mengaktifin di grafik yang agak lebih tinggi ya teman-teman. Siapa tahu bisa sedikit dioptimalkan. Kita coba untuk yang menengah dulu. Kalau ini udah menengah, ini udah berat, berarti kita nggak perlu naikin lagi ke yang paling tinggi. Mumpung kita mau terbang, kita coba untuk mengganti grafiknya yang paling tinggi ya. Apakah nanti akan berlaku atau tidak? Mari kita coba saja. Oke. Ya, kalau kita buat main Genshin Impact dengan kondisi yang paling maksimal di overclock, meskipun belum FPS yang ke-60, ini masih lancar juga dan mulai ada pergerakan hangat di sisi-sisi sebelah sini.
Tapi ini masih relevan, masih aman, belum panas banget, masih umum. What's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. Paimon will help too. Good. In that case, we need a plan. With storm terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of storm terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm terror. No one escapes my sight. Oke, setelah kita main selama kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Jadi kita dapati sekarang baterainya berkurang cukup banyak. Dari yang awalnya tadi sekitar 17%, sekarang tinggal 3% dan kenaikan suhunya menjadi 40 derajat. Dengan catatan ini kita main selama kurang lebih 45 menit. Jadi selama 45 menit berkurangnya jadi gini. Secara keseluruhan ternyata meskipun kita pakai overclock, dia juga nggak ada masalah. Si Genshin Impact-nya aman, lancar aja. Dan meskipun suhunya naik jadi 40 derajat, ini cuman masih nggak begitu terasa kayak panas banget seperti yang halnya handphone yang lain. Yang pasti kalau buat main Free Fire bisa rata kanan maksimal semua. Buat main PUBG Mobile, si Vivo V21 5G ini bisa HD high, itu yang maksimal. Meskipun ada kolom bukaan di Ultra HD atau UHD, cuma sayangnya di Vivo V21 ini belum bisa diaktifkan. Secara keseluruhan, device-nya ini enak banget buat main game. Selain emang layarnya slim, juga baterai yang besar 4000 mAh dan prosesor yang cukup unik 800 Dimensity MediaTek dan tentu layar yang cukup lebar. Jadi pengalaman main game kita dengan Vivo V21 ini cukup menawan. Apalagi ditambah dengan satu tambahan yaitu layar yang sudah AMOLED. Jadi pengalaman kita untuk main game di Vivo V21 ini makin menyenangkan. Oh ya, untuk dua permainan tadi, Free Fire dan PUBG Mobile, kurang lebih baterai berkurang hanya 10%. Padahal kita main lumayan lama, sekitar kurang lebih 45 menit. Dan kenaikan suhunya juga tidak terlalu signifikan, masih sangat bisa dimaklumi. Belum sangat panas banget untuk dua kali permainan, hanya mulai terasa hangat saja. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah bakalan worth it dengan harga 5 jutaan dengan prosesor MediaTek Dimensity 800U dengan internal 128GB dan RAM yang 8 plus 3GB? Bagaimana menurutmu? Kita bakal ulik juga sisi kameranya dari Vivo V21 ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana. Boom.
Bye.